sudah siap belajar? Yuk kita belajar! Kali ini kita akan membahas tema 1 untuk pelajaran IPA, yaitu bunyi untuk kelas 4. Nih, di sini udah ada contoh benda yang menghasilkan bunyi, yaitu ada apa nih? Ada yang sedang bermain drum dan ada juga yang sedang bermain drum band. Yuk kita belajar tentang bunyi. Ada yang tahu apa sih arti bunyi? Ya, yaitu hasil dari benda yang bergetar, seperti tadi contohnya adalah drum. Apabila kita getarkan atau kita pukul yang menghasilkan getaran, dan getaran itu akan menghasilkan suara atau bunyi. Benda yang bergetar disebut sumber bunyi. Di sini ada sumber bunyinya, contohnya yaitu ada kecapi, ada angklung, ada suling, dan ada juga gendang. Bunyi sendiri bisa merambat dan bisa juga tidak merambat. Untuk yang merambat terdapat di benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya untuk benda padat yaitu di meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Benda cairnya seperti air yang ada di dalam ember, air yang ada di dalam gelas. Untuk benda gasnya berarti seperti udara. Bunyi kan ada juga yang tidak dapat merambat di ruangan hampa. Adapun syarat bunyi dan sifat bunyi. Untuk syarat bunyi ada sumber bunyi yang pertama, yang kedua ada media pengantar, dan yang ketiga ada pendengarnya. Untuk sifat bunyi, gelombang longitudinal, butuh medium, dan dapat dipantulkan. Di sini ada contoh-contohnya, bisa dilihat. Sekarang adalah pemantulan, yaitu bunyi yang memperkuat bunyi aslinya. Artinya bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantul, seperti tebing contohnya. Nah, pemantulan ini ada yang gaung atau kerdam dan ada juga gema. Ada berbeda nih artinya. Untuk gaung atau kerdam artinya bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya sehingga berulang-ulang. Untuk gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Jadi beda ya untuk gaung dan gema. Itu tadi perbedaannya. Kalau gaung itu bunyi yang hampir bersamaan, kalau gema itu bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya. Adapun jenis bunyi, di sini ada infrasonik, ada audiosonik, dan ada juga ultrasonik. Untuk infrasonik yaitu kurang dari 20 Hz. Ini bisa terdengar oleh jangkrik, oleh anjing, dan juga gajah. Untuk audiosonik ini sekitar 20-20.000 Hz, yaitu terdengar oleh manusia seperti kita. Dan ultrasonik yaitu lebih dari 20 Hz, yaitu bisa terdengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Terdapat perambatan bunyi. Untuk benda padat dan benda cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Karena hal ini disebabkan susunan partikel zat yang pada benda padat dan benda cair lebih rapat daripada susunan yang terjadi di partikel udara atau gas.